Alhamdulillah, rafa'a darajatil ulama. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengangkat derajat para ulama. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Para malaikat turun meletakkan sayap mereka para penuntut ilmu. Dahulunya mereka diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Bayangkan, makhluk yang tercipta dari cahaya sujud kepada makhluk yang tercipta dari tanah. Allah benar-benar memuliakan Adam alaihissalam. Ketika Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ingin menunjukkan keutamaan Adam alaihissalam. Allah ingin menjelaskan bahwa tuduhan atau persangkaan malaikat akan makhluk ini enggak benar. Ketika Allah perintahkan kepada para malaikat untuk menyebut nama-nama benda, mereka angkat tangan. Mereka memahami bahwa Allah telah memberikan keutamaan dan kemuliaan kepada Adam alaihissalam karena ilmu. Namun ilmu tanpa amal akan menjadikan kita seperti anjing. Famathaluhu kamathalil kalb. In tahmil alaihi yalhath atau tatrukhu yalhath. Ketika orang berilmu tapi tidak mengikuti ilmu dan mengamalkan. Mathalul ladzina hummilut Taurat thumma lam yahmiluha kamathilil himar yahmilu asfara. Mereka yang berilmu tapi tidak mengamalkannya dan tidak mengajak orang untuk mengamalkannya, maka seperti keledai yahmilu asfara. Di punggungnya ada banyak kitab, banyak buku, ada banyak hafalan hadis, ada banyak hafalan Quran selama dia belajar, tapi dia tidak mengamalkannya. Maka seperti himar, jemaah. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mustafa wal nabiyil mujtaba سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى. أما بعد، من الذي يستند إلى السارية؟ أنت صاحب النظارة. ما اسمك؟ نعم، ما اسمك؟ ارفع صوتك، قم. ما اسمك؟ عافية. سفيان. سافية. سفير. سفير. سفير ولا سفير؟ سفير. ايش معناه؟ ما معناه؟ معناه تقي ذكي. ما شاء الله ما شاء الله. طيب لماذا تستند إلى السارية؟ ظهرك مريض؟ لا، إذن لا تستند إلى السارية. هذا للكبار في السن، للمرضى. أنت شاب، اجلس. نعم. وأنت لماذا تستند إلى الجدار؟ أنت لا تنظر إلى يمين إلى الشمال. ما اسمك؟ قم.
نعم قم بسم الله ما شاء الله كأنك شيخ كبير ما يقدر يقوم. ما اسمك؟ فتح الرحمن. فتح الرحمن الله يفتح عليك ما شاء الله. فتح الرحمن تتكلم بالعربية؟ هل تتحدث باللغة العربية؟ لا. أنت تدرس في أي مرحلة؟ إعداد. إعداد pemula, إعداد awal. Kenapa kok bersandar ke tiang? Punggungnya sakit atau tiangnya mau roboh? Ijlis. Duduk. Jamaah itu tiang, itu tembok buat yang tua. Buat yang muda nggak ada bersandar ke tembok. Ana ada petugas untuk, ini bukan kajian, ini ospek. Apa judulnya? Tanggap berpikir, akhlak terukir. Masya Allah. Itu harapan. Tapi banyak yang tidak sesuai harapan. Maka kita berkumpul sejenak. Kita sering membaca sejarah para ulama. Yang sering. Tapi ada sebagian yang tidak pernah membaca bagaimana perjalanan Imam Syafi'i menuntut ilmu. Bagaimana perjalanan Imam Bukhari belajar meninggalkan keluarganya. Bahkan pakaian pun beliau tanggalkan. Tatkala biaya untuk menuntut ilmu itu habis. Antum jamaah datang, Masya Allah, pakai baju putih bersih, pakai peci hitam. Wajib pakai peci hitam. Oh Masya Allah. Afwan, ana berarti menyelisihin. Bawa handphone. Sebagian mahasiswa baru ana lihat habis sholat, bukan subhanallah, langsung handphonenya. Masya Allah. Antum baru datang main handphone. Gimana 3 hari di kampus? Sebagian anak tanya kenapa matanya merah. Ospek Ustaz. Ospek ini tandanya matanya merah gitu. Emangnya dipukulin? Kenapa jemaah? Antum tidur siang nggak? Tidur siang? Tidur siang? Antum tidur siang? Tidak. Kenapa? Waktunya dikit. Antum tidur siang? Tidur dia. Oh, antum nggak biasa tidur dikit. Biasa 3 jam. Berapa? Nyuci. Masya Allah. Adab yang pertama, jangan sibuk nyuci. Dia pakai baju putih. Lalu dia mengatakan isbil saubaka. Warnai bajumu. Kalau enggak, engkau akan sibuk nyuci baju. Karena baju putih itu enggak tahan kotor. Punya teman-teman dari Suria yang mereka, anak antum kok pakai baju hitam terus sih, kata dia. Nah, supaya anak sibuk belajar, nggak sibuk nyuci. Tadi. Sahih. Kan baru cuci tadi, makan kena apa? Kena bumbu sedikit. Ya Allah. Baik, jangan sibuk nyuci, tidur siang. Karena setan nggak tidur siang. Mungkin setan nyuci atau apa. Yang jelas kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan. Setan itu gak tidur siang antum. Antum usahakan tidur siang. Masuk kamar, jangan pegang handphone. Gak ada perlunya antum dengan handphone. Antum perlunya untuk istirahat. Kalau handphone diperlukan hanya untuk pasang alarm. Kapan antum pegang handphone antum? Nanti. Ketika antum jadi ustaz. Masya Allah.
Ana sudah ustadz. Jadi yang kuliah ini rata-rata sudah ustadz atau merasa jadi ustadz. Makanya sama kampus diperbolehkan pegang handphone. Mereka berpikir antum sudah dewasa, antum sudah paham kapan pegang handphone dan kapan tidak pegang handphone. Berkaitan dengan adab yang perlu dimiliki oleh penuntut ilmu itu banyak sekali. Sebagian para ulama yang besar yang nama mereka terukir di atas lembaran-lembaran perak, itu mereka belajar adab 20 tahun. Masa antum mau belajar adab cuma satu pertemuan? Ada adab seorang penuntut ilmu dengan dirinya sendiri. Ada penuntut ilmu dengan teman-temannya. Ada penuntut ilmu dengan ustadznya, dengan gurunya, dengan lingkungannya, dengan orang tuanya. Ada penuntut ilmu dengan binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Wallahi jamaah, antum butuh waktu panjang untuk belajar adab. Tapi antum akan segera masuk kelas. Otak antum akan dibuka, kemudian diisi oleh informasi, oleh maklumat-maklumat. Yang di sela-sela maklumat itu ada adab dan etika. Maka jangan sampai antum belajar hanya untuk menjawab soal di ujian. Sebagian mahasiswa Masya Allah cerdas. Kalau anak ngoreksi, subhanallah, baik nilainya. Tapi sebagian nilainya buruk. Plus akhlaknya buruk. Maka ini masalah besar. Kalau antum nilainya baik, akhlaknya buruk masih mending. Walaupun gak pantas seorang penuntut ilmu belajar qala Allah, qala Rasul. Telinga dia setiap hari mendengar sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati dia merekam firman-firman Allah Jalla Jalaluh, tapi tidak berpengaruh di dirinya. Dia tahu tuh hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ana lihat sebagian antum sudah tidak berebut shaf pertama. Mana imannya? Sebagian antum santai, udah azan, entar lagi masih lama qomatnya tadi. Sehingga telat datang sholat. Dan merasa nggak masalah. Kalau antum orang awam wajar. Orang awam nggak tahu dengan fadilah shaf pertama. Orang awam tidak faham dengan fadilah mendapatkan takbiratul ihram ma'al imam. Tapi sebagian orang awam lebih semangat beribadah dari penuntut ilmu. Tadi sekedar ilmu sebagai maklumat, tidak dipraktekkan dalam kehidupan ini. Apalagi yang lulus pesantren 6 tahun di pesantren, sampai bosen, sampai muak sama pesantren itu, kemudian datang ke STDI. Seharusnya apa yang antum pelajari 6 tahun, di sini kita nggak perlu capek-capek ngajarin antum tentang akhlak lagi. Ada beberapa adab yang perlu diperhatikan. Ana akan berbincang tentang adab talibul ilm ma'al muallim, sama gurunya, sama sumber dari ilmu itu. Yang pertama, adab dan etika duduk di depan guru. Ana melihat, ya mungkin kalau di masjid Masya Allah, khusyuk seakan-akan. Ini terjadi di kelas. Kadang-kala mahasiswa, ustadznya datang, Masya Allah, dia duduk gini. Makanya anak akan usul nanti di kelas, kursinya nggak pakai sandaran. Nggak ada lagi yang sandar nanti. Tegak duduknya. Tidur ngelundung. Dia tidur jatuh. Anda setuju nggak?
Anak akan usul, ada Bapak Ali Sobana minta besok dibongkar untuk yang mahasiswa baru. Mahasiswa setahun nggak pakai sandaran. Benar jemaah. Sandaran itu membuat antum ngantuk. Sandaran itu membuat antum tidur. Ketika tidak ada sandaran antum duduk, antum akan lebih fokus belajar. Nggak akan ada santai lagi. Jangan sampai ada mahasiswa yang duduk di kelas sambil mengangkat kakinya. Ini bukan hanya di kelas. Adapun kepada ustadz, ketika di jalan pun antum duduk kadangkala di sana ada ustadz lewat, jangan sampai antum mengangkat kakinya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, min haqqil alimi 'alaika an tusallima 'alal qaumi 'amma wa takhussuhu dunahum bitahiyyah. Ini termasuk akhlak. Engkau ketika datang ke majelis ilmu, datang ketemu syekh, engkau ucapkan salam kepada orang-orang secara umum. Kemudian engkau khususkan penghormatan untuk gurumu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Datang ke Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Mudah-mudahan Ustaz kasih sehat, dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum Ustaz. Itu ada. Wa an tajlisa amamahu, duduk di depannya. Kebanyakan siswa itu masuk kelas langsung duduk di kursi terakhir di pojok. Antum akan lihat mahasiswa yang 4 tahun duduknya di pojokan. Anak kadangkala masuk kelas, soft pertama masih kosong. Anak heran, kok soft terakhir yang berisi? Ini yang namanya, kalau antum mau nuntut ilmu, semakin dekat sama ustadz, semakin dekat sama guru, semakin dekat dengan sunnah antum, semakin dekat dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Antum malu duduk di belakang, Allah akan malu sama antum juga. Karena sunnahnya bermajelis itu adalah mendekat kepada ustadznya, kepada gurunya. Itu ada kursi di sana. Wala tushiranna indahu biyadika. Jangan nunjuk-nunjuk dengan tangan di sisi guru pada waktu itu. Masya Allah jemaah. Itu adab kadang-kala di kampung ya, kalau ada orang mau nunjuk sama gurunya, maaf Ustaz, di sebelah sana Ustaz. Masya Allah. Tanya. Ada Ustaz mungkin tanya, mana Ustaz fulan? Oh, sana. Tuh, masuk pintu sana, ke situ. Ketemu nanti Ustaz. Wah, ada. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala ketika menterjemahkan Al-Hafidh Abdurrahman ibn Ibrahim yang ma'ruf dengan Duhaim Dimashqi, dia meninggal tahun 245. Dia meriwayatkan dengan sanadnya sampai Hasan bin Ali ibn Bahr yaqul qadima Duhaim Baghdad. Duhaim ini datang ke Baghdad pada tahun 212. Dia dari Damaskus datang ke Baghdad. Faraitu abi. Ini kata periwayat mengatakan, aku melihat ayahku. Wa Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal 212 ya maaf. Imam Syafi'i meninggal 204. Imam Ahmad waktu itu sudah imam, sudah guru beliau. Duhaim datang, bapaknya Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in qu'udan baina yadayhi kasibyan. Duduk di depannya Duhaim ini seperti anak kecil belajar. Padahal mereka sudah imam di masa itu. Gimana dengan yang belum berilmu? Mereka duduknya itu duduk di lututnya, bukan bersila seperti ini. Duduk di lututnya. Benar-benar mereka menghormati gurunya.
Semakin orang berilmu, semakin ngerti dengan adab dan etika. Tapi bukan berarti antum yang muda-muda gak ngerti adab dan etika. Antum belajar dan praktekkan dalam kehidupan ini. Al-Munawi yang mengarang Faidul Qadir fi Syarh al-Jami' as-Saghir, dia mengatakan wa dzakara al-Burhan al-Biqai atau al-Buqai annahu sa'alahu ba'dul ajam ay yaqra'a alaihi. Ini seorang imam, seorang alim ulama diminta untuk membacakan kitabnya atau mengajar orang-orang ajam. Fa'adzin, sudah diizinkan dia, silakan masuk sini belajar. Fajalasa mutarabbi'an, lalu nih orang ajam duduknya bersila. Famtana'a min iqra'ihi, enggak. Dia mengatakan anta ahwaju ilal adab minka ilal ilm alladhi ji'ta tatlubuhu. Engkau lebih membutuhkan adab daripada ilmu yang hendak engkau pelajari. Engkau lebih butuh adab. Duduknya bersila kayak antum gini. Itu ketika belajar langsung sama syekh. Kalau antum duduk bersila nggak apa-apa lah, karena kita kajiannya lama. Tapi ketika antum menghadap guru antum, menghadap syekh, kadangkala antum setoran hadis, antum setoran Quran sama syekh, jangan pernah duduk bersila di depan guru antum. Duduk di lutut antum. Seperti duduknya Jibril di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Jibril, seakan-akan orang yang ingin belajar. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menceritakan peristiwa tersebut tentang sebuah etika yang agung dari Jibril, ingin mengajarkan kepada para sahabat sebuah adab. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidayhi. Benar-benar orang yang nuntut ilmu, mau belajar dia. Seperti itu. Kemudian yang lainnya, di antara adab adalah tidak berbicara ketika syekh menjelaskan. Kalau ada gurunya, tidak bicara dengan pembicaraan di luar pelajaran. Antum mau tanya sesuatu, ketika guru menjelaskan jangan pernah tanya sama teman. Karena itu termasuk qillatul adab. Bayangkan Imam Syafi'i di hadapan Imam Malik. Beliau itu kalau buka lembaran bukunya pelan-pelan, takut terdengar sama Imam Malik. Sampai seperti itu menjaga. Apalagi kalau ngobrol di kelas. Kemudian ketika ada gurunya, umpamanya antum sudah lulus, Masya Allah, udah jadi ustadz besar. Lalu ustadz antum datang ngisi kajian di tempat antum. Kemudian lagi ngobrol-ngobrol. Mungkin ada tamu yang minta antum menjawab pertanyaan. Antum jangan pernah jawab ketika ada guru. Fadhal ustadz, antum yang jawab. Fadhal guru, antum yang jawab. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, dia sedang hadir di majelisnya Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid ini, ia sepadanlah dengan Abdullah bin Mubarak, tapi dia juga gurunya Abdullah bin Mubarak. Faqala ashabul hadis li Hammad, para penuntut ilmu itu karena tahu ada Abdullah bin Mubarak, maka dia bilang sama gurunya Hammad, Sal Aba Abdurrahman ayu hadithana, minta kepada Abu Abdurrahman, yakni Abdullah bin Mubarak, untuk mengajarkan hadis kepada kami. Faqala ya Aba Abdurrahman tuhadithuhum fa innahum qad sa'aluni. Tolong kau ajarkan hadis sama mereka. Mereka udah minta, maksa sama aku. Qala subhanallah ya Aba Ismail uhadithu anta hadir. Abu Ismail, mana mungkin aku ngajarkan ilmu kepada mereka hadis sedangkan engkau ada di sini gitu. Tak mungkin, kata dia. Ketika itu Hammad mengatakan, aqsamtu alaika la taf'alan, aku bersumpah udah habis. Minta dengan nama Allah engkau ajari mereka.
ketika dia bersumpah meminta dengan nama Allah, maka nggak mungkin menolak Abdullah bin Mubarak. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Khulu Ismail, Hammad ibn Zaid. Terus yang dia ajarkan waktu itu adalah hadis-hadis yang didapat dari Hammad bin Zaid. Dia tidak ingin menunjukkan dia lebih berilmu dari gurunya sama sekali. Tawadhu dia. Jadi semua hadis yang diajarkan pada waktu itu adalah hadisnya gurunya. Sampai seperti itu adab mereka. Nggak bicara kecuali diminta. Ketika diminta pun dia dengan adab memberikan ilmu. Ini Abdullah bin Mubarak, al-alim, al-amilu bi'ilmihi, al-imam, al-qudwah, al-mujahid. Antum kalau baca di Siyar A'lamin Nubala, antum baca nanti maktabah tuh antum kunjungin, atau di handphone antum bisa baca tentang Abdullah bin Mubarak dari Siyar A'lamin Nubala. Itu seorang yang alim, kaya raya, dermawan orangnya, dan seorang pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia pernah mengalahkan musuh saat waktu perang tanding satu persatu. Itu 6 atau 7 orang dibunuh oleh Abdullah bin Mubarak. Seperti itu ya. Ternyata mereka adalah orang-orang yang sangat beradab. Kemudian di antara adab yang perlu diperhatikan adalah menghormatinya seperti kedua orang tua. Bahkan lebih dari orang tua. Antum jangan berpikir Ustadz ketika mengatakan ini Ustadz ingin dihormati. Tidak. Ana juga pernah seperti antum. Ana belajar 6 tahun di pesantren, setahun mengabdi, setahun di Libya, 15 tahun di Medina. Berapa tahun tuh jemaah? 20? 23? 22? 23 tahun kita jadi murid, dan sampai hari ini kita tetap belajar, kita tetap ngaji, berguru. Ketika ada syekh yang datang kita berusaha untuk belajar. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tahdzibul Asma' wal Lughat, dia mengatakan fa inna syuyukhahu fil ilmi aba'un fid din. Sesungguhnya guru-guru dia dalam ilmu adalah bapak-bapak mereka dalam agama. Wasilatun bainahu wa bain rabbil alamin. Dan dia adalah yang menyambungkan antara dia dengan Rabbul Alamin. Guru tuh yang ngajarin antum tentang bagaimana sifat-sifat Allah. Antum akan belajar sama Dr. Al-Misri, sama Dr. Muhammad Nur Ihsan. Dia akan menjelaskan bagaimana kebesaran Allah, bagaimana nama-nama Allah, bagaimana sifat-sifat Allah. Dijelasin sama guru. Kemudian dijelasin oleh ustadz-ustadz yang lainnya, yang mengajarkan fikih kepada antum, menjelaskan tentang apa yang Allah inginkan dari kita, dari hukum-hukum. Maka benar ketika dikatakan guru itu bapak dalam agama, yang menyambung antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka yang mengajarkan itu kepada kita. Wa kaifa la yaqbahu jahluhu al-ansab. Gimana nih kalau murid nggak tahu sama nasab gurunya? Murid nggak tahu sama nama gurunya. Ada murid yang masih salah menulis nama gurunya. Pantas ke jemaah? Ada murid ditanya, siapa nama gurunya? Syafiq. Syafiq itu artinya orang yang nggak punya malu. Nah, nama gurunya itu Syafiq. Maka jangan sampai salah. Kemudian dia mengatakan,
wal waslatu bainahu wa baina rabbil karimil wahhab ma'a annahu ma'murun bid du'a lahum wa birrihim wa dzikri ma'athirihim wa tsana 'alaihim wa syukrihim. Ini ucapan Imam Nawawi. Antum akan lihat gimana Imam Nawawi beradab sama guru zaman. Kita tuh diwajibkan untuk mendoakan mereka, menghormati mereka, memuji mereka, berterima kasih sama mereka. Kemudian dia menyebutkan tentang Al-Imam Abul Abbas Ibn Suraj, huwa ahadu ajdadina fi silatil fiqh. Dia salah satu kakek-kakek kita dalam mata rantai ilmu fiqh. Bukan cuma nasab yang berurusan dengan darah. Dia mengatakan ini kakek kita dalam urusan fiqh. Al-Asfahani meriwayatkan bahwa Al-Iskandar dikatakan kepada innaka tu'azzimu muallimaka aktsar min ta'zimika li abik. Aku heran kau itu kok lebih menghormati gurumu daripada bapakmu. Faqala li anna abi sababu hayatil faniyah wa muaddibi sababul hayatil baqiyah. Ya, karena bapakku itu penyebab hidupku yang fana ini. Iya, aku harus menghormati bapakku. Keberadaanku di sini karena keberadaan orang tua. Aku bisa hidup karena orang tua. Untuk hidup di dunia. Tapi untuk kehidupan yang kekal dan abadi, itu lewat guruku. Mereka yang ngajarin aku. Tentang bagaimana jalan menuju surga. Bagaimana jalan berjumpa dengan Allah. Ini perkataan Fahani atau Iskandar. Siapa yang nggak kenal Abu Hanifah? Wadah menari sikat antara kata Imam Abu Hanifah, setelah meninggalnya Hammad aku tidak pernah berdoa kecuali aku beristighfar. Aku tidak pernah sholat kecuali aku beristighfar buat Hammad bersama kedua orang tuaku. Ketika dia mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira waghfir li Hammad, ya Allah, dan ampuni buat Hammad sebagaimana dia ngajarin aku ilmu. Selalu dia sebut nama gurunya. Faqala wa inni la astaghfiru liman ta'allamtu minhu ilman aw 'allamtuhu ilman. Aku itu benar-benar beristighfar, berdoa mohonkan ampun buat guru-guruku yang aku belajar ilmu dari dia atau buat murid-muridku yang aku mengajarkan ilmu kepada dia. Ini adab. Berdoa memohon kepada Allah buat gurunya dan buat murid-murid. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa dia berkata, ma bittu mundu 30 sana illa wa ana ad'u lisyafi'i wa astaghfir lahu. Sejak 30 tahun aku gak pernah bermalam kecuali aku beristighfar, berdoa buat Imam Syafi'i. Buat Imam Syafi'i. Qala Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal, anaknya ngomong sama abahnya. Qultu li abi, ayu rajulin kana Syafi'i? Syafi'i itu apa sih? Orang kayak apa sih Syafi'i? Kok engkau begitu sering nyebutkan kebaikan dia? Fa inni sami'tuka tukthiru minad du'a lahu.
Ayah, kayak apa Syafi'i itu? Tolong gambarkan buat aku. Faqala ya bunayya, kana Syafi'i kasyamsi lid-dunya wa kal'afiyati lin-nas. Fanzur hal li hadaini min khalaf au anhuma min iwab. Dia nggak mau cerita banyak-banyak kepada anaknya tentang Imam Syafi'i. Nah, kau tahu, Imam Syafi'i itu ibaratkan mentari untuk dunia, ibaratkan afiat, kesembuhan buat manusia. Kau lihat, apakah ada gantinya? Apakah ada yang melanjutkan yang seperti itu? Yang seperti mentari, yang seperti kesembuhan? Tidak ada. Maka dia terus berdoa buat gurunya. Sedangkan kita jamaah, nah, antum, berapa kali antum doakan Ustaz Arifin Badul? Tidak pernah. Baik. Antum dari mana? Jamilur Rahman. Jambi. Enggak, di pondok mana antum sebelumnya? Ma'had Darus Sunnah. Siapa mudirnya? Ustaz Yamin. Berapa kali antum doakan Ustaz Yamin? Ada beberapa kali ya, karena sakit hati antum sama dia. Baik, azan jamaah. Fadhal azan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baik. Kembali kepada adab kepada guru kita. Mengagungkan mereka seperti mengagungkan orang tua. Lagi ketika antum dititipkan sama orang tua di tempat ini. Al-Imam Abu Hanifah pernah berpesan kepada muridnya Abu Yusuf, gimana antum melihat orang yang mengagungkan gurunya, ilmunya itu berkah. Siapa yang gak tahu dengan Abu Yusuf?
muridnya Abu Hanifah, anaknya orang miskin. Dia berpesan kepada Abu Yusuf, wadhkuril maut wastaghfir lil ustad. Dia pesan sama muridnya, engkau ingat sama kematian. Ingat dengan kematian ini membuat kita tidak terlena dengan hiruk pikuk dan gemerlapnya dunia ini. Ingat dengan mati ini yang membuat antum ada di soft pertama. Ada yang membuat antum tidak pernah telat datang ke kelas. Dikatakan di sini, ingatlah dengan kematian dan mohon ampun buat ustaz. Mohon ampun buat ustaz, doakan ustaz. Waman akhadta anhumul ilm, dan siapa saja yang engkau mengambil ilmu dari mereka. Wadawim ala tilawah, banyak-banyak baca Quran, terus baca Quran tuh. Jangan sampai seorang mahasiswa baca Quran hanya untuk ujian. Paling tidak antum sehari 1 juz. Sehari 1 juz. Kalau hari ini tanggal berapa? Tanggal 6. Malam 6 jemaah. Malam 6, malam 5. Malam 6 Dzulhijjah. Itu tanggal 6 Dzulhijjah. 6 apa 5? 6. Antum sudah juz ke-6. Nggak ada alasan ospek. Ospek apa? Nah, tetap udawim ala tilawah. Wa akthir min ziyaratil qubur. Banyak-banyak ziarah kubur. Supaya ingat dengan wasiat pertama, kematian. Nabi SAW mengatakan fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian, kepada akhirat. Wa membuat hati jadi lembut. Wal masyayikh, ziarah kubur dan ziarah ustaz. Ziarahin guru. Jangan cuma kalau ada perlu ziarah guru. Jumpain ustaz, tanya gimana kabarnya ustaz. Gimana, sehat semuanya. Mas cuma sekedar ziarah, kepingin menghormati gurunya. Pulang dari liburan ya. Kadang-kala antum liburan selama berapa bulan. Datang ke kampung, datangi ustadz-ustadz antum yang dulu antum belajar sama dia. Liburan antum gak pulang ke kampung, ya anak punya guru, mamanya ada di Bondowoso atau di mana. Bismillah antum datang. Wal mawadhi' al mubarakah, dan banyak ziarah ke tempat-tempat yang penuh dengan berkah. Seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Tempat-tempat yang diberkahin itu banyak berkunjung ke sana. Dan Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, melaksanakan wasiatnya Abu Hanifah. Dia mengatakan, "Li Abi Hanifah qabla abawayya." Aku itu mendoakan Abu Hanifah sebelum aku mendoakan kedua orang tuaku. Kenapa? Karena sejatinya ibunya Abu Yusuf ini gak suka Abu Yusuf itu belajar agama. Awalnya Abu Yusuf ini disuruh kerja cari duit. Setiap dia ke tempat kerjaannya lewat majelisnya Abu Hanifah. Dia ngaji ke sana, duduk belajar. Ibunya nyariin anaknya ternyata di majelis Abu Hanifah. Datang, dipanggil, dibawa ke tempat kerjanya lagi. Besok kayak gitu lagi, sampai akhirnya nggak marah sama Abu Hanifah. Ketika diambil Abu Yusuf sama ibunya untuk kerja, kata Abu Hanifah, da'ihi, biarkan dia belajar di sini, kata dia. Ngomong ibunya, kau tahu dia ini yatim. Aku itu ngajarin dia supaya mandiri kerja, bisa makan sendiri, kata dia. Apa kata Abu Hanifah? Aku itu sedang ngajari anakmu ini makan falludhaj biduhnil fustuq. Ada makanan yang hanya ada di istana-istana raja, jemaah. Itu ibunya ngomong, kau orang tua yang sudah mulai rusak pikirannya, kata Abu. Sudah dibawa anaknya. Sampai akhirnya
Maksa anaknya mau belajar, dibiarin sama ibu. Dan betul Abu Yusuf suatu saat, ya insya Allah nggak salah Abu Yusuf, ketika dia di masa Harun ar-Rasyid, ya, au ghairuhu minal khulafa, dia itu dikasih faludaj, dikasih makanan faludaj ini dengan minyak fustuk. Fustuk itu pistasiu, jemaah. Pistasiu atau kacang pistasiu. Itu dia makan, dia ketawa, ya Allah, kata dia. Tanya, kenapa kau ketawa? Kasih tahu aku. Cerita, dulu Abu Hanifah ngomong sama aku, ngomong sama ibuku, kalau dia ngajarin aku untuk makan ini. Kata dia. Dan subhanallah, disampaikan sama Allah. Makanya antum jangan mikirin dunia. Dunia itu akan lari di balik antum nantinya. Sekarang fokus belajar agama. Walaqad sami'tu Abu Hanifah. Kenapa Abu Yusuf mendoakan Abu Hanifah sebelum kedua orang tuanya? Dia mengatakan, aku dengar Abu Hanifah, inni la ad'u li Hammad ma'a abawayya. Aku mendoakan buat Hammad bersama kedua orang tuaku. Maka Abu Yusuf lebih dahsyat lagi, dia doakan gurunya sebelum mendoakan orang tuanya. Kemudian di antara adab yang perlu dijaga adalah tawadhu, ya. Merendah diri kepada gurunya dan melayani gurunya. Yang nanti jadi mahasiswa ana, ingat, ana punya peraturan. Mungkin antum sudah dengar dari nanti mahasiswa senior. Kalau ana masuk kelas, nggak ada mahasiswa yang masuk. Pintu udah nggak boleh dibuka lagi. Yang telat silahkan sholat duha atau ke maktabah. Nggak pantas penuntut ilmu datang setelah guru. Antum tinggal di mana? Di sini. Afwan, ana pakai tangan kiri, sebelah sini. Gurunya datang jauh, lebih jauh dari asrama antum. Kemudian gurunya datang lebih dulu, lalu antum telat. Alasannya macam-macam telat. Toilet, sarapan, ya sudah, nggak usah keluar dari toilet antum. Kalau harus telat, udah. Kalau antum ketika istirahat itu tidak ke toilet, lalu antum ke toilet di waktu-waktu terakhir, antum yang salah. Anda punya aturan, kalau ustadz sudah masuk, nggak ada mahasiswa yang masuk. Kalau pintu udah tutup, nggak usah antum ketuk. Antum sudah manfaatkan waktu untuk yang lain. Anda ingin ngajarin adab dan etika, bukan hanya ilmu. Dan kalau antum sudah masuk, nggak ada yang keluar dari kelas. Nggak ada yang keluar dari kelas sampai ustadznya keluar. Belajar adab. Ustadznya jelaskan, hammam ustadz. Astagfirullah. Jauh-jauh antum ngerusak konsentrasi teman-teman antum. Hanya untuk ke hammam. Terus gimana ustadz kalau ingin ke hammam? Ada waktu istirahat. Ada jeda antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lainnya. Ketika itu kau gunakan untuk ke hammam. Sebagian mahasiswa ketika ustadznya keluar pergantian pelajaran, apa yang dia lakukan? Buka handphonenya. Dia lihat WA. Pas ustadznya datang dia tutup. Afwan ustadz, aku kau hammam. Itu adab jamaah. Ada su'ul khuluq. Maka hindarin hal tersebut. Di sini disebutkan bahwasanya di antara adab melayani gurunya, berkhidmat sama gurunya. Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, ya ayyuhat talib tawadhu fit talab. Wahai penuntut ilmu, hendaklah engkau tawadhu. Sebagian mahasiswa mungkin bacaan Qur'annya lebih indah daripada bacaan gurunya. Ada yang seperti itu. Kemudian dia merasa, aduh, masih enakan suara ana sama ustaz, umpamanya. Maka tawadhu. Fa inna turab lamma dhalla li akhmasil qadam sara tahuran lil wajhi. Kau tahu, debu itu ketika dia rela diinjak-injak sama telapak kaki, dia pantas untuk menjadi penyuci wajah kita. Bayangkan, yang antum injak tanah itu bisa digunakan untuk bersuci dan mengusap wajah antum. Karena dia tawadhu.
Wala tai'as ma'a mudawamatil khair ay yaqwa dha'fuka. Engkau jangan pernah putus asa. Karena kalau ada yang merasa lemah, anak kok nggak mampu Ustaz. Anda lihat teman-teman sudah punya hafalan Quran sekian, sebagian bahasa Arabnya udah bagus, sedangkan anak belum, kata dia. Jangan putus asa. Ketika engkau berkesinambungan terus-terusan belajar kebaikan, ya, minta sama Allah, insya Allah kelemahanmu akan menjadi kekuatan. Farramlu ma'az zaman yastahjir. Kau tahu, pasir itu dengan berlalunya waktu yang panjang itu bisa menjadi batu. Jadi antum kalau melihat gumuk-gumuk seperti ya gundukan-gunungan kecil itu sebenarnya pasir. Makanya disebut pasir batu semua mereka. Itu jadi keras ketika bersabar. Jadi antum pun yang lemah, yang merasa susah belajar, lanjut dengan kesabaran. Sabir lailal bala, bersabarlah di malam-malam yang ada bala. Fabi aini sabri tara fajrul ajri. Dengan kesabaran itu engkau akan melihat fajar itu terbit, jemaah. Kita tahu ketika malam hari, Allah gelap banget ya malam ini ya. Tidak ada malam yang panjang kecuali akan berakhir dengan fajar yang menanti di sana. Semua ada solusi. Jadi para penuntut ilmu nggak ada lagi putus asa, nggak ada kata nggak bisa. Gimana kok katakan nggak bisa? Sedangkan Allah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajarin kau. Jangan takut. Ma yudraku mansibun bila nasab. Nggak mungkin sebuah jabatan yang bagus itu diraih tanpa kelelahan. Nggak mungkin. Harus capek, harus berlelah-lelah. Ala tara ila syauki fi jiwaril ward. Engkau lihat ada duri-duri yang bertengger di sebelah mawar, jemaah. Seperti itu perjalanannya. Dan sebuah nasihat dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan ajma'atil uqala min kulli millah. Semua orang-orang yang berakal dari setiap sekte, dari setiap ajaran bersepakat. Ini ijma', bukan ijma' umat Islam, tapi ijma' orang-orang yang berakal semua. Mereka berijma' di atas apa? Annan na'ima la yudraku bin na'im wa man athara ar-rahata fatathu ar-raha. Bahwa kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Kesuksesan tidak bisa diraih dengan kesuksesan. Antum harus capek, kadang kalau harus gagal terlebih dahulu, terus lelah, nggak tidur di malam hari. Itu harus dilakukan. Barang siapa yang memilih untuk santai, maka dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya. Ketika antum santai sekarang, nanti teman-teman antum santai, antum nggak santai. Ibn Athaillah mengatakan, man kanat bidayatuhu muhriqatan kanat nihayatuhu musyriqah. Barang siapa yang awal perjalanannya menuntut ilmu, menuju kepada Allah Azza wa Jal, dia terbakar dalam awal perjalanan, capek, lelah, maka akhirnya dia akan penuh dengan keceriaan dan kecerahan. Ada masa depan yang cerah yang menanti orang-orang yang berlelah-lelah di masa kini. Kemudian jamaah, Az-Zarnuji berkata, wal qadil Imam Fakhruddin Al-Arsabandi meninggal tahun 512. Kana raisal a'immah fi Muru. Dia adalah pemimpinnya para imam di Muru. Wa kana sultan yahtarimuhu, penguasa yang ada di sana, sultannya
yahtarimuhu ghayatal ihtiram. Dia menghormati gurunya ini dengan penghormatan yang sampai klimaks sudah jemaah. Sampai bingung orang lihat. Ini penguasa nih. Menghormati seorang alim dengan penghormatan seperti itu. Wa kana yaqul, dia mengatakan, innama wajadtu hadzal mansib bi khidmatil ustaz. Aku tuh bisa mendapatkan jabatan ini, bisa mendapatkan kekuasaan ini, itu karena aku memberikan khidmah kepada guruku. Lalu dia mengatakan, fa inni kuntu akhdumu ustadi al-qadi al-imam Abu Zaid ad-Dabbusi. Aku itu dulu biasa memberikan khidmat dan melayani guruku yang namanya Abu Zaid ad-Dabbusi. Wa kuntu akhdumuhu fi ta'amihi. Aku biasa bawakan makan buat dia. Wala akulu minhu syai'an, dan aku tidak makan sedikit pun dari makanan yang aku suguhkan kepada guru. Al-Khalifah Harun ar-Rasyid, dia diceritakan nih, Harun ar-Rasyid mengirim anaknya kepada Asma'i. Mengirim anaknya kepada Asma'i untuk liyu'allimahul ilma wal adab. Ini khalifah ngirim anak untuk belajar ilmu dan adab. Asma'i ma'ruf, alim min ulama'il lughah. Fara'ahu yauman, dilihat suatu hari Asma'i ini sedang ambil wudu. Wa yaghsil rijlahu, dia sedang mencuci kakinya. Wa ibnul khalifah yasubbul ma' ala rijlaihi. Anaknya khalifah, pangeran ini jamaah, sedang menuangkan air. Dulu bisa pakai ceret wudunya itu jamaah. Menuangkan air agar Asma'i bisa mencuci kakinya. Maka akhirnya Asma'i ditegur sama khalifah tentang perbuatan ini. Faqala, apa katanya khalifah? Innama ba'athuhu ilaika litu'allimahu al-ilma wa tu'addibahu. Aku tuh ngirim anakku kepadamu agar engkau ngajarin ilmu sama dia dan ngajarin adab sama dia. Falimada lam ta'murhu bi an yasubbal ma' bi ihda yadayhi wa yaghsilu bil ukhra rijlah. Kenapa kau enggak suruh anakku itu untuk menuangkan air dengan salah satu tangannya dan mencuci kakimu dengan satu tangannya yang lain? Anaknya khalifah, jangan. Subhanallah. Cerita lain, anaknya khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini ngirim dua putranya untuk belajar kepada Al-Farra agar dibelajari nahu sama dia. Khalifah ini, Ma'mun ini punya mata-mata yang senantiasa mengawasin guru-guru anak. Suatu hari Al-Farra ini mau berdiri, dia selesai ngaji mau berdiri. Itu dua anaknya rebutan sandalnya Al-Farra. Ribut, aku yang ngambil, aku biar aku. Kata ribut ini, akhirnya katanya Al-Farra, udah nggak usah berantem. Satu orang pegang satu sandalku, kata dia. Oh iya udah, kata dia. Dipegang sandalnya, diletakkan di kakinya gurunya Al-Farra. Subhanallah. Mata-matanya melihat ini jamaah, langsung laporan kepada Ma'mun. Dipanggillah ini jamaah Al-Farra. Ditanya sama Al-Ma'mun, man a'azzun nas? Siapa orang yang paling terhormat, yang paling mulia? Katanya Al-Farra, aku enggak tahu kecuali kau Amirul Mukminin, kata dia. Salah kau, kata dia. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang dua pangeran rebutan sandalnya. Tahu ini kalau ternyata ketahuan nih dua anaknya khalifah ini rebutan sandalnya Al-Farra. Lalu Farra mengatakan, ya Amirul Mukminin, aku itu gak ingin ya melarang keduanya melakukan sebuah kebaikan yang mereka lakukan. Kata Al-Ma'mun, kalau engkau larang, aku pukul, kau kata dia. Kalau engkau larang, seperti itu seharusnya engkau mengajarin dia. Akhirnya Al-Farra dikasih duit 10.000 dirham ya. Bayangkan, ini anaknya khalifah. Antum kadang-kala ustadznya cari sandal ditinggal. Saya keluar, nggak ketemu dengan ustadz. Ya Allah, mudah-mudahan ketemu ustadz ya. Subhanallah.
Seharusnya antum lihat ustadznya masuk, nih ustadz masuk ke masjid, antum lihat sandalnya ustadz, langsung antum putar, hadapkan ke ustadz. Kalau bisa antum ambil sandalnya ustadz, taruh di pojokan. Ketika ustadz nanti keluar, antum keluar pertama, ustadz, afwan ustadz, fadhol ustadz. Ustadz, apa enggak berlebihan ustadz? Apanya yang berlebihan jemaah? Ini telah diajarkan, dilakukan oleh mereka. Subhanallah. Yang terakhir jamaah, jangan suka ghibahin ustaz antum. Jangan suka, akhirnya ilmunya nggak berkah antum. Mungkin ada ustaz-ustaz antum yang kurang berkenan di hati antum. Mungkin dia terlalu keras. Mungkin antum nanti belajar sama anak, ternyata antum rosib. Waduh, anak pelajaran Ustaz Syafiq gagal tadi. Akhirnya antum berdoa di malam hari. Ya Allah, ini Ustaz zalim sama anak. Antum jangan ghibahin Ustaz antum. Karena dagingnya para ulama itu beracun. Sakit tentu nanti. Dan mati. 4 tahun kuliah, 6 tahun pesantren, 10 tahun lulus, gak ada yang bermanfaat. Para ulama itu, kalau ceritanya Imam Nawawi bagaimana mereka subhanallah menghormatin guru-gurunya ya. Bentar. Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi. Yaitu ini ceritanya Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi meriwayatkan dari gurunya Syekh Al-Faqih Al-Imam As-Salih Muhammad Al-Bursi. Qala tasaddar Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi wa nahnu jama'a fihi muftun. Ini ada seorang alim ulama yang tahu-tahu jadi pimpinan mereka, sedangkan masih banyak yang lainnya yang bisa berfatwa pada waktu itu. Falamma wada rijlahu ala darajatil kursi qultu fi nafsi. Ini ceritanya Muhammad Al-Bursi ketika dia naik ke kursi yang disediakan untuk memberikan fatwa ya. Lalu aku berkata dalam diriku, bi ayyi syai'in faddalakallahu alaina. Dalam hatinya nih, dengan apa engkau itu dimuliakan sama Allah? Kok kita bisa kalah sama kau? Faltafata ilayya. Ini padahal ngomong di dirinya aja. Abdul Ghani Al-Maqdisi langsung menoleh kepadaku. Dia mengatakan, ya mudabbir atau ya mudbir, man khadama khudim, man khadama khudim, man khadama khudim. Ini termasuk karamah. Apa yang dibicarakan di hatinya dia tahu. Pada waktu itu ini yang namanya karamah yang Allah berikan. Dia katakan orang yang berkhidmat, yang memberikan pelayanan kepada orang lain, kelak dia akan dilayani. Orang yang melayani kelak, orang yang dilayani kelak akan, yang melayani akan dilayani. Apa katanya Al-Imam Salih Muhammad Al-Bursi? Amantu billah, kata dia. Amantu billah. Kemudian Al-Imam Nawawi. Siapa yang gak kenal sama Imam Nawawi? Gimana berkahnya ilmunya Imam Nawawi. Hampir tidak ada rumah kecuali di situ ada Arba'in Nawawiyah, ada Riyadhus Shalihin. Al-Imam As-Suyuti menceritakan tentang Imam Nawawi, akhadha al-fiqha an Syekh Ishaq Al-Maghribi. Dia belajar dari gurunya, ambil fikih dari gurunya namanya Ishaq Al-Maghribi. Wa kana yata'addab ma'ahu katsiran. Dia itu sangat beretika sama gurunya nih. Ajaib nih etikanya Imam Nawawi sama gurunya. Wa yamla'u lahul ibrik. Dia biasa memenuhi air tempat wudhu buat gurunya. Wa yahmilu ma'ahu ila tar. Dibawa Imam Nawawi yang bawa ini. Gurunya dulu ambil wudhu harus ambil air. Imam Nawawi yang bawa tuh. Kemudian dia yang menuangkan untuk gurunya. Akhirnya ilmunya berkah. Kemudian As-Suyuti menceritakan lainnya, wa ra'aitu fi imba'il ghumar. Di Syekh Islam Ibn Hajar Ibn Hajar menceritakan tentang ketika menterjemahkan Jamal Ar-Rimi, annahu kana katsirul hab ala Syekh Muhyiddin Nawawi. Orang ini Al-Jamal Ar-Rimi itu suka menjelekkan Imam Nawawi. Ngomongnya enggak enak tentang Imam Nawawi. Kadang-kala di antara
Para ulama ada mungkin yang hasud dia. Dia ini termasuk ulama, Syarihut Tanbih. Falamma mata jaa Hirrah wa huwa 'alal mughtasal. Ketika dia mati dan sedang dimandikan, datang kucing dimakan itu lidahnya sama kucing. Fakana dzalika ibratan linnas. Itu menjadi pelajaran buat umat manusia. Sedangkan nasnya dikatakan kana Rimi katsiral izdira bin Nawawi. Fara'aitu lisanahu fi maradi mautihi wa qad indala' waswadda. Ketika dia itu sering menjelek-jelekkan Imam Nawawi ketika dia sakit, lidahnya itu sudah mulai masuk ke fakhatafat. Ini belum mati, jadi datang kucing dimakan. Mungkin lidahnya menjulur-julur kemudian digigit sama kucing jamaah, ditarik sama kucing lidahnya. Maka antum yang ingin berkah ilmunya, jangan pernah ngomongin ustadznya. Kalau antum ada sesuatu yang mungkin tidak disukai dari ustadznya, doakan ustadznya. Mudah-mudahan ustadznya mendapatkan hidayah kalau memang dia melakukan kezaliman. Dan kita tahu kesalahan bukan untuk diumbar, aib bukan untuk diceritakan. Man satara musliman, apalagi ini ustadz antum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Karena imamnya udah datang, itu yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Anda ucapkan ahlan wa sahlan bikum fi kulliyatil Imam Syafi'i. Mudah-mudahan antum dapat ilmu, dapat adab, dan pulang memberikan manfaat buat umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.